Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan sebuah pidato, tapi sebelum kita memulai pidatonya, saya akan memulai pidato ini dengan satu pertanyaan. Sebagai mahasiswa, apakah teman-teman pernah merasa awkward untuk memulai pembicaraan di depan umum? Pernah teman-teman? Apakah teman-teman juga pernah takut untuk memulai pembicaraan dengan orang-orang baru atau dengan dosen gitu misalnya yang belum kenal nanti di semester baru? Pasti pernah ya teman-teman ya? Pernah. Oke. Pada kesempatan kali ini saya Dwiki Christian Febriano dari Informatika UMN 2024 ingin memberikan metode interaksi terbaik bagi mahasiswa ketika akan melaksanakan interaksi baik secara publik maupun daily conversation bersama mahasiswa lain ataupun dosen. Jadi yang pertama teman-teman itu harus tahu bahwa teman-teman itu wajib menjadi sosok yang adaptif. Adaptif itu gimana maksudnya? Ketika teman-teman memulai percakapan, teman-teman kan pasti nggak bisa untuk menunjukkan bahwa oh teman-teman maunya seperti ini, teman-teman maunya seperti ini. Seharusnya teman-teman itu bisa untuk beradaptasi dengan lingkungan teman-teman sendiri. Jadi ketika teman-teman sudah bisa mulai beradaptasi dan juga teman-teman bisa untuk mengikuti apa yang audiens maupun orang yang teman-teman ajak interaksi itu berbicara, teman-teman pasti bisa melakukan interaksi dengan sangat baik. Lanjut ke poin kedua. Poin kedua ini cukup penting yang menurut saya teman-teman, yaitu menjadi sosok active listener. Interaksi itu menurut saya tidak cuma soal berbicara. Pasti teman-teman kalau misalnya berinteraksi, misalnya antar mahasiswa atau antar dosen, teman-teman pasti nggak cuma ngomong doang kan. Teman-teman tuh pasti perlu untuk mendengar sebagai salah satu bentuk menjadi sosok yang adaptif. Jadi ketika teman-teman membuat kondisi di mana audiens merasa didengarkan, audiens merasa diperhatikan, teman-teman itu pasti bisa melaksanakan kegiatan interaksi dengan baik, baik secara conversation ataupun public speaking. Nah, yang topik ketiga ini paling penting teman-teman. Sebenarnya aku mau nanya, teman-teman dari jurusan mana? Akuntansi. Oke, dari jurusan akuntansi. Ketika teman-teman berasal dari jurusan akuntansi, berarti topik yang paling teman-teman pegang atau dalam artian apa ya? Menguasai topik tersebut pasti adalah tentang akuntansi. Benar dong? Betul. Nah, ketika teman-teman sudah mengerti apa yang teman-teman ingin bahas atau sampaikan, baik secara publik ataupun secara daily ketika teman-teman menjelaskan ke teman misalnya, itu tuh teman-teman pasti bisa lebih memahami atau lebih mendalami yang namanya public speaking. Seperti saya sekarang, saya sedang membahas topik tentang komunikasi. Jujur aja teman-teman, latihannya itu sebenarnya nggak terlalu yang gimana-gimana banget, tapi saya cuma perlu memahami apa yang ingin saya sampaikan. Sama ketika teman-teman presentasi, misalnya teman-teman jago di bidang akuntansi ya, daripada teman-teman menjelaskan soal misalnya coding gitu, teman-teman pasti kan pusing kan, kayak itu di luar topik dari apa yang teman-teman bisa. Sedangkan ketika kita membahas akuntansi, teman-teman pasti jauh lebih lancar daripada ketika membahas coding, karena teman-teman udah paham base-nya, teman-teman sudah paham materinya. Jadi itu merupakan salah satu faktor yang paling penting. Nah, ketika teman-teman sudah berhasil menguasai 3 materi tersebut, 3 poin penting tersebut, teman-teman pasti bisa mendeliver presentasinya dengan sangat baik. Aku mau cerita sedikit teman-teman, ketika dulu saya waktu SMP itu menjadi MC, Master of Ceremonial, ketika acara-acara pensi gitu atau acara-acara sekolah yang lain, saya tuh berlatih hanya khusus untuk membicarakan apa sih yang mau dibahas dalam acara kali ini. Dulu saya juga waktu SD sempat bersekolah di 3 daerah. 3 daerahnya itu berbeda-beda semua teman-teman, dari mulai Tangerang, Surabaya, dan Manado. Itu kan
tiga daerahnya mempunyai 3 kultur yang berbeda, bahasanya juga berbeda-beda, terus juga gaya bicara dan apapun yang berhubungan dengan interaksinya itu sangat berbeda dengan yang lain-lain. Oleh karena itu, ketika teman-teman bisa melakukan adaptasi dengan lingkungan teman-teman, lalu teman-teman mau mendengarkan dalam artian tuh mau mendengarkan gayanya, mau mendengarkan pembahasannya, mau mendengarkan kultur yang berada di sana, dan juga teman-teman mau live and breathe the topic, teman-teman pasti bisa untuk mendapatkan metode interaksi yang baik antar mahasiswa, antar teman, ataupun secara publik. Sekian dari saya teman-teman, terima kasih.